Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, luar biasa, tetap semangat. Hurra! Terima kasih kawan-kawan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disyukur karena Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangka mendengarkan saya berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bagan Senembak atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan majelis guru serta staf tata usaha yang kiranya dapat hadir pada siang hari ini. Adapun rangkaian acara kita pada siang hari ini, yang pertama yaitu menyanyikan Indonesia Raya, yang kedua doa, yang ketiga sambutan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bagan Senembak atau yang mewakili, dan yang keempat paparan materi oleh saya sendiri tentang budaya positif. Langsung aja kita masuki acara kita yang pertama yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Ini nanti saya serahkan air ya Pak Heri ya, Indonesia Rayanya dia kegiatan. Baiklah, kita masuk acara berikutnya yaitu doa. Doa sendiri saya yang akan memimpin. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak untuk mengambil berkah dan nikmat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kegiatan yang ketiga yaitu sambutan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 5 Bagan Senembak. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rida Fijarwati SPD. Pada Ibu Rida Fijarwati dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, siang, siang. Luar biasa. Tetap semangat. Hurra. Oke, terima kasih. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berada di perpustakaan Serai Serumpun ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Kemudian tak lupa pula selawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun yang ingin saya sampaikan, terima kasih kepada Pak Yogi untuk dadakannya ya, sehingga saya tidak mempersiapkan sepatah dua patah kata yang ingin saya sampaikan. Tapi intinya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir membersamai kegiatan Pak Yogi ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Sebenarnya untuk budaya positif ini sudah sama-sama kita bahas di dalam komunitas belajar kita beberapa waktu lalu. Namun mungkin ini sebagai penguatan, pendalaman supaya kita bersama-sama bisa menerapkan budaya positif ini tidak hanya khususnya ya, tidak hanya bagi kami yang calon guru penggerak, melainkan juga seluruh warga sekolah termasuk guru dan siswa. Seperti kalau untuk guru mungkin lebih ke disiplin positifnya, kalau ke siswa mungkin lebih ke keyakinan kelasnya, supaya kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif ini di semua lini sekolah gitu. Jadi di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang harusnya hadir, namun beliau berhalangan hadir karena ada pelatihan di Pekanbaru selama beberapa hari. Jadi menyampaikan permohonan maafnya tidak bisa mengikuti kegiatan ini membersamai kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua yang hadir di sini dapat mengambil ilmu berkah dari apa yang disampaikan oleh Pak Yogi nantinya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bagan Sinembak. Cara berikutnya yaitu pemaparan materi oleh saya sendiri, Yogi Agung Pratama SPD, guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan semua, diseminasi yang akan saya bawakan yaitu mengenai budaya positif, di mana budaya positif itu konsep intinya ada 7. Yang pertama disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, yang ketiga motivasi perilaku, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Jadi 1 jam ke depan mudah-mudahan ini semua nanti sampai ke Bapak Ibu semua ya. Saya mulai dari pertanyaannya Bapak Ibu ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma kita? Maka kita perlu mengubah kerangka kerangka bahan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stimulus respon dan teori kontrol, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat stimulus respon itu, realitas kebutuhan kita itu sama semua.
Kalau kita pakai teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nah, apa kaitannya dengan siswa? Jelas ya Bapak Ibu ya, semua peserta didik kita itu kebutuhannya itu nggak sama. Mungkin dia butuh di literasi, mungkin dia butuh di numerasi, mungkin dia butuh di seni. Jadi apa? Kita tidak bisa pakai stimulus respon dengan siswa-siswa kita. Kita harus pakai teori kontrol. Artinya apa? Mereka tuh berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau kita pakai stimulus respon, kita nengok semua orang itu sama. Kalau kita pakai teori kontrol, kita melihat orang itu dengan gambaran yang berbeda-beda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu gak bisa. Teori kontrol yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain, baik itu tentang dunia, tentang pendidikan, atau hal kecil tentang pemecahan masalah di dalam proses belajar mengajar. Stimulus respon berikutnya, orang lain bisa mengasnya apa? Mengarahkan anak-anak, menuntun anak-anak. Kita nggak bisa kita bawa anak-anak itu sesuai dengan keinginan kita, karena anak-anak juga punya keinginannya sendiri. Kemudian makna disiplin. Dalam budaya kita makna disiplin dimaknai sebagai suatu kepatuhan. Di sini dituliskan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan selama ini. Harus patuh, harus taat, gitu kan Pak Heri? Mungkin disiplin paling penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Ini nanti akan saya share materi ini agar mungkin kita baca ini sekali kurang paham nih ya Bapak Ibu ya. Nanti biar kita baca berulang-ulang apa sih sebenarnya makna mendalam dari disiplin menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, karena kita kemarin pawai merdeka, disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan. Saya garis bawahi, tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Disiplin di sini sudah clear. Kita lanjutkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Kalau bangsa Indonesia, contoh nilai-nilai kebajikannya: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Indonesia. Kalau di dunia pendidikan yang sekarang ini, yang sering kita dengar adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan para ulama mulia. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, gotong royong, kemudian berkebinekaan global, akhirnya mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi ada 6. Nah,
Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Dan selanjutnya, Danny Gosson mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu sebagaimana yang kita kenal dengan tadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, diharapkan nilai-nilai itu akan menjadi nilai-nilai karakter pada murid kita. Hasilnya setiap keyakinan memiliki nilai yang bermanfaat bagi kehidupan peserta didik kelak. Saya tadi ada Pancasila ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Saya kerucutkan lagi lebih detail. Nilai-nilai kebajikan itu peduli, rajin, kebenaran, apalagi itu percaya, toleransi, bersyukur, bijaksana. Itu yang paling gotong royong dengan rasa ini lebih detail lagi. Jadi banyak kalau nanti ada waktu saya share tentang modul nilai-nilai kebajikan. Itu ada banyak contohnya ya Bu Ida. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebajikan sudah selesai. Kita beranjak ke yang berikutnya, yaitu motivasi perilaku. Ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Apakah Pak Liwa pernah seperti itu? Melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Saya pernah. Takut ditegur sama kepala sekolah. Ya, itu merupakan jenis-jenis motivasi perilaku, Bapak Ibu. Nanti kita preteli satu-satu, kita ini sebenarnya ada di mana. Yang kedua, melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Adakah yang seperti itu? Pak Liwa, mungkin kerja ini nanti cair nih. Atau kita sudah di posisi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya lihat ini Pak Heri ini ada di ketiga. Terkadang kita bukan hanya karena karena takut ditegur, bukan hanya karena mau mendapatkan penghargaan, tapi karena memang sejatinya, oh ini tanggung jawabku sebagai seorang guru, ini tanggung jawabku seorang guru musik, ini tanggung jawabku sebagai seorang pustakawan, ini tanggung jawabku seorang security sekolah untuk mengkabarkan sekolah. Mau ada Bu Susan atau tidak ada Bu Susan, artinya kita bergerak. Apakah kita semua di yang ketiga atau masih ada satu-satu takut dipantau dari CCTV? Jadi ini ya, motivasi perilaku itu ada 3 jenisnya. Kita refleksi diri kita selama ini sudah berada di yang mana, atau level yang paling tinggi, suatu saat nanti apa yang kita lakukan akan dihisap. Benar ya Bapak Ibu ya? Apa yang sudah kita dikasih amanah oleh kepala sekolah untuk menjadi seorang guru, ngajar di dalam kelas mungkin tepat waktu atau belum tepat waktu. Kami waktu bahas ini refleksi diri. Betul-betul kami dulu Bapak Ibu ya, jujur aja, saya ikut pendidikan guru penggerak ini, satu tujuan saya ada di nomor 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu saya. Karena apa? Saya ikut pendidikan guru penggerak itu mau mencari golden ticket agar bisa sertifikasi. Itu saya. Tapi begitu menyelami, kami berselancar di dalam pendidikan ini, kayaknya tersentuh itu. Kalau hanya untuk dapat sertifikasi,
dengan jalan yang lain pun sebenarnya bisa. Situ berpikir, kami ngobrol berdua sama Pak Agus, Pak Yogi, kayaknya kita bukan mengharapkan golden ticket untuk sertifikasi, kayaknya harus lebih jauh pemikiran dari itu. Oke? Karena apa Bapak Ibu semua? Hukuman dan penghargaan itu tidak menimbulkan motivasi dalam diri kita. Hukuman itu hanya ya mungkin saat udah dihukum, misalnya siswa datang telat dihukum pada hari itu aja, dia nggak jangka panjang. Penghargaan pun juga seperti itu. Ini mungkin yang belum bisa kita lepaskan dari lingkungan sekolah kita yang setiap hari apa berikan Selasa ya, kuis, ada penghargaan. Nah, coba kita tes sekali-sekali, gak usah ada penghargaan. Besok anak itu sifatnya dia tidak jangka panjang. Motivasinya karena takut terhadap hukuman, karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan dari dalam dirinya sendiri. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya apa? Makan, kesehatan, apalagi Kurina. Ya pokoknya yang tentang bertahan hidup lah ya. Pasangan hidup belum Pak Lima. Gak ada pasangan pun kita harus bertahan loh Pak Lima. Oke, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang pasti pengen disayang oleh orang tuanya. Coba kita berpikir, ketika anak ada yang disayang dengan orang tuanya, sedangkan ada anak yang tidak disayang oleh orang tuanya, bagaimana proses belajarnya di sekolah? Beda atau sama? Beda ya Bapak Ibu ya. Oke. Penguasaan berikutnya yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi semua orang itu butuh bebas akan pilihannya sendiri. Contoh, kalau siswa memilih ekskul, memilih mata pelajaran. Kalau kita memilih pasangan, mungkin gitu ya, memilih pekerjaan, memilih setelah tamat sekolah mau kemana, gitu ya. Kesenangan berikut yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang. Saya ilustrasikan sedikit. Semua siswa itu kesenangannya beda-beda. Ada yang dia senang melihat guru menjelaskan, ada yang dia senang melihat video, ada yang dia senang langsung praktek, ada yang dia senang belajar di luar, atau ada juga yang jam kosong ya. Berarti kalau jam kosong itu kan dia bebas mengeksplorasi diri. Ada yang mungkin tidur, ada yang mungkin nyanyi-nyanyi. Nah, semua itu secara tidak sadar pasti semua manusia membutuhkannya, sehingga hal itu juga harus menjadi perhatian kita sebagai seorang pendidik dalam membangun budaya positif di sekolah. Kebutuhan hidup kita fasilitasi, kita buat gotong royong, kita buat senang agar apa mereka sehat. Kemudian kasih dan sayang, kita jadi teladan di depan sekarang ya Bapak Ibu ya semua.
Kita kasih salaman dulu sebelum masuk kelas agar apa? Terciptanya rasa bahagia di anak-anak. Kemudian kebebasan memilih mata pelajaran sudah mulai kita bebaskan. Ekstrakurikuler juga seperti itu. Kesenangan kadang kita berikan kesempatan kepada guru untuk melakukan ice breaking agar anak senang, tidak bosan dalam mata pelajaran kita. Kemudian penguasaan kemampuan. Kadang anak-anak yang berhasil di luar kita berikan apresiasi dalam bentuk sertifikat dan lain sebagainya. Ini kebutuhan dasar manusia. Tentu setiap orang beda-beda. Pernah gak kita mendapatkan masalah anak itu tiap hari terlambat? Kalaupun gak tiap hari, sering terlambat. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak dipenuhi olehnya. 5 kebutuhan dasar ini mungkin tidak terpenuhi oleh dirinya. Bisa saja dia itu tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di keluarganya, gak pernah dibangunkan orang tuanya, atau mungkin orang tuanya broken. Kalau nggak kita tanya, apakah kita tahu? Mungkin ada satu anak, ini cerita ilustrasi juga ke Heri, contoh ini tidak real, contoh dia itu keluar pada saat jam matematika, dia main-main di luar. Harusnya apa? Guru merubah cara mengajarnya, kan gitu, bukan anaknya. Contoh juga lagi, real, ternyata siswa SMA Negeri 5 Bagan Seremban berprestasi juga. Kita bilang ada yang kemarin tuh curhat ke salah satu guru, dia nggak makan nasi lagi. Karena apa? Karena faktor ekonomi orang tuanya, makannya tuh ubi. Makanya kemarin kami berembuk dengan guru-guru yang masih pendidikan guru penggerak, adalah kita suksuman aja lah untuk bantu siswa itu agar tetap bertahan sekolah sampai dia tamat paling enggak. Karena semua jalur udah dicoba dia, Bapak Ibu. Agar apa? Agar dapat beasiswa. Masalahnya mau diurus dia dapat beasiswa, dia bukan merupakan siswa yang dalam golongan DTKS, daftar tetap Kementerian Sosial. Jadi diusulkan beasiswa ditolak, diusulkan beasiswa ditolak. Maka dari itu kami kemarin coba yuk. Tapi beliau pula yang semangat dalam belajar. Dan ketika di belakangan hari ini ya Bu Hidayah, semangatnya itu karena kejadian ekonomi orang tuanya itu menurun, kelihatan. Berarti apa? Ada 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi di dirinya. Next, posisi kontrol dulu. Ada 5 posisi kontrol menurut dia nih, dosen. Yang pertama adalah penghukum, guru penghukum. Yang kedua, guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru adalah teman. Yang keempat, guru adalah pemantau. Dan yang kelima, guru adalah manajer. Kita coba buka satu-satu ya Bapak Ibu. Problemnya, kasusnya, saya mulai dari Adi terlambat hadir di sekolah. Kalau guru penghukum, matanya melotot, jarinya nunjuk, gitu nih kan. Terlambat lagi. Tiap hari lah kau datang terlambat. Kapan
kau bisa datang tepat waktu? Kau aja yang terlambat. Kali kepala ibu ini nengok kau udah lengkap itu membuat rasa bersalah. Iya. Apa hukum? Jadi begitu saya dapat materi ini, saya ini aku kali. Tiap hari lah kau terlambat, tiap hari lah kau terlambat. Asik kau aja yang terlambat. Itu bukan aku kali, kita kali. Nah. Yang kedua, problemnya sama. Adi datang terlambat ke sekolah. Posisi gurunya pembuat rasa bersalah. Nada suaranya lebih halus sedikit. Adi, kamu ini bagaimana ya? Udah janji loh dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali ngecewakan ibu? Pening kali ibu nengok kau. Kecewa kali ibu kamu ya, betul. Tiap hari kau terlambat. Apalagi mau ibu bilangin ke kau? Anak-anak itu kan jadi merasa bersalah gitu kan. Lupa sekali lah itu. Kecewa ya kan? Penghukum ya. Membuat rasa bersalah pun iya juga. Mau ada dua gitu ini. Dua kita ini. Yang ketiga, problemnya sama ya. Teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Tolong. Satu tubuh rapat lu pada murid gitu nah. Gitu ya mungkin ya. Mata senyum gitu nah. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu udah janji loh ke bapak. Kenapa terlambat lagi coba sekarang? Ya sudah, tidak apa-apa. Dulu saja. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini bagaimana perasaan kamu ketika terlambat tiap hari? Apakah enak atau tidak enak? Apa masalahnya? Mungkin masih sekitar sampai di situ. Tapi udah mulai berubah. Kalau biasa kita penghukum terlambat CWC, jalan jongkok, kemudian apa lagi? Yang biasa kita buat kutip sampah. Nulis saya tidak akan terlambat lagi. Dulu mungkin SMP ya. Ya. Sampai 30 lembar. Saya tidak akan terlambat lagi. Suruh nyanyi. Berikutnya pemantau. Posisinya pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pembelajaran hari ini? Ini mulai datar ya, mulai datar. Kamu terlambat 15 menit loh. Apakah kamu udah tahu konsekuensinya? Biasanya kalau seorang pemantau ini Bapak Ibu semua, dia langsung dihadapkan kita pada peraturan yang udah terpampang. Kalau terlambat 15 menit ya dia poin 5. Gitu dia. Itu pemantau, dia langsung dihadapkan kita pada peraturan. Oke, saya minum dulu ya Bapak Ibu ya. Saat ini baru kita ke posisi manajer. Ini yang diharapkan pada kita semua stakeholder di sekolah, guru ataupun warga sekolah. Oke, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita cek dulu boleh ya biar tetap semangat. Selamat siang. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Saya mau makan ice breaking, cuman Bapak Ibu semua kan nanti jam ke-8 ini masuk, makanya saya minta waktu 1 jam, saya paparkan dulu materinya aja ya. Yang kelima, posisi kontrolnya adalah manajer. Suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dekat ke murid. Biasanya nih kalau posisi manajer ini dia banyak pertanyaan. Setelah ditanya itu ada pertimbangan-pertimbangan. Kasusnya sama, Adi terlambat hadir ke sekolah. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal dulu. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir teman waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya
kamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid kalau diperlakukan seperti ini? Tergantung muridnya juga lah. Tergantung muridnya juga. Ya, jadi Bapak Ibu semua, persoalan yang ya inilah sebenarnya Bapak Ibu, posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru berada di posisi kontrol manager. Dia nggak langsung menghukum, dia nggak langsung kau tahu aja berdiri, dia terlambat, membuat merasa bersalah. Teman tadi memantau langsung, ini peraturan kau 15 menit besok bawa taruh hitam. Masuk poin. Dan harusnya berada di posisi manajer. Pasti ada alasannya. Pasti ada alasan kenapa adik ini terlambat. Benar nggak Bapak Ibu? Barangkali kalau kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, ada yang tidak terpenuhi. Kalaupun seandainya langsung dihukum, apakah motivasi dirinya untuk datang tepat waktu itu karena benar-benar dalam dirinya? Bisa jadi karena balik lagi motivasinya cuma karena hukuman, takut dihukum. Padahal kalau diterapkan oleh dirinya, ada motivasi yang timbul dalam dirinya. Motivasi yang ketiga tadi, bisa jadi datang tepat waktu itu memang diperlukan ketika nanti tamat dari sekolah. Benar nggak Bapak Ibu? Di dunia kerja kalau kita nggak disiplin, nggak datang tepat waktu, kerjaan jadi nggak siap. Padahal ada target-target yang harus dicapai kan gitu. Oke, lanjut. Kita masuk ke keyakinan kelas. Ini saya ambil contoh, saya tunjukkan. Ini yang udah saya buat ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas dengan 12.3 dan 12.3 dan 12.4. Mereka itu buat kesepakatan kelas. Yang pertama, usulan dari mereka, siswa berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Siswa tidak diperbolehkan menggunakan ponsel selama jam pembelajaran kecuali untuk yang berkaitan dengan pembelajaran. Sampai yang terakhir, guru dan siswa berkomitmen menjalankan seluruh kesepakatan yang telah dibuat. Siswa dilarang tidur di kelas, siswa saling mendukung, siswa hanya boleh keluar masuk kelas dengan izin guru. Nah, ini kan masih bentuknya kesepakatan, belum keyakinan. Keyakinan itu bagaimana Bu? Kalimatnya harusnya lebih dipositifkan lagi. Yang pertama mungkin udah bisa itu, siswa berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kalimatnya lebih dipositifkan lagi dan lebih diringkas lagi kalau bisa. Siswa tidak diperbolehkan. Nah, penerapan kata tidak ini tidak dibenarkan, tidak dianjurkan dalam membuat suatu keyakinan. Ini karena masih saya ambil kesepakatan, nggak apa-apa. Berikutnya nanti kita rincikan lagi. Kalau mau kita rubah kira-kira apa nih? Nomor 2 ini, siswa tidak diperbolehkan menggunakan ponsel selama jam pembelajaran kecuali untuk yang berkaitan dengan pembelajaran. Siswa menggunakan ponsel apa Berida? Siswa boleh menggunakan handphone saat diizinkan. Diringkas jadi seperti itu. Kalau yang nomor 8, siswa dilarang tidur di kelas saat pembelajaran langsung. Dilarang, itu kan berarti tidak, penggunaan kata tidak kan gitu. Berarti kita cari apa? Siswa aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, seperti itu maksud saya. Nah, ketika ini sudah kita dapat dari peserta didik kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini tadi dari belasan kesepakatan. Keyakinannya berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu, menghargai perbedaan yang ada, saling mendukung rekannya selama proses pembelajaran. Guru dan siswa berkomitmen menjalankan seluruh keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, itu dia. Saya jadikan poster nih Bapak Ibu. Ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Kalau tadi di sekolah 6 dimensi profil pelajar Pancasila,
Di dalam kesepakatan keyakinan kelas ini ternyata ada nilai-nilai kebajikan. Saling menghargai, disiplin. Saling menghargai ini mungkin kaitannya dengan saling mendukung rekannya ya. Kemudian kalau disiplin, mengumpulkan tugas tepat waktu, gotong royong. Mungkin pada saat berdiskusi kelompok, aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi sekecil apapun keyakinan itu pasti ada nilai-nilai kebajikannya. Ya Bapak Ibu ya. Modul keyakinan kelas sangat membantu saya dalam menyusun keyakinan kelas yang selama ini memahami bahwa keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas. Padahal sejatinya berbeda antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan, kalau kita balikkan lagi, itu hanya memotivasi siswa itu jangka pendek, dari luarnya aja, eksternal. Kalau dia keyakinan, memotivasi siswa dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Sehingga ketika memahami apa itu keyakinan kelas, saya menyadari bahwa keyakinan kelas lebih dapat bermanfaat daripada peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Bu Rana ada keyakinan kelasnya? Udah deh? Enggak, di kelas ibu sendiri. Mungkin piket kelas saya kasih kisi-kisi, ada nilai plusnya nanti penilaian keyakinan kelas ini. Apa yang tergambar dah? Yang dibilang Yogi hari ini. Dibuatkan poster ya Bu Rina. Nanti ini kan di-share kan Pak? Ya, ini saya share. Yang tadi ada saya bayang. Iya. Pos kan Pak? Ya kan nanti ini di-share yang tadi saya ambil gitu kan. Iya. Oke. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 Bapak Ibu segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adi tadi yang terlambat, kalau kita pakai segitiga restitusi, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita stabilkan identitasnya ini. Kamu terlambat ya Nak? Iya Pak. Ada nggak alasan kamu kenapa kamu terlambat? Karena saya gitu kan. Baru kita masuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terlambat itu hal yang wajar. Bapak juga dulu pernah terlambat kok. Ada nggak alasan kamu kenapa kamu terlambat dan bagaimana agar kamu tidak terlambat lagi? Baru tanyakan keyakinan. Ada nggak peraturan sekolah, keyakinan sekolah yang kamu ingat tentang terlambat? Ada Pak. Ini kami belum berembuk juga Bapak Ibu dengan Ibu Kepala Sekolah tentang penerapan kredit poin itu. Karena kredit poin itu nampaknya bukan suatu yang disepakati, melainkan yang hanya dari sekolah aja ya Bu ya. Hanya yang dari sekolah aja, anak harus mentaati. Kalau disepakati belum tahu, karena
kemarin itu buku poin itu dicetak, dibuka ulang, ditandatangani ya. Apakah penandatanganan itu salah satu kesepakatan? Belum tentu juga kayaknya. Atau karena terpaksa kesepakatannya? Nah, itu nanti coba kita diskusikan dengan Ibu Kepala Sekolah. Karena apa? Ketika akreditasi kadang kita serba salah. Di guru penggerak kita diminta untuk buat keyakinan sekolah di akreditasi yang bentuk-bentuk credit point itu diminta ada nilai plusnya. Ini bingung juga kita nih. Saya putar video ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu Gaussian berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip. Oke, sabar betul Bapak itu ya. Anak itu mungkin berkelahi di dalam kelas, ditanyainya sampai detail gitu. Coba Bu Ratna, apa yang terjadi kalau ada anak berantem gitu? Kalau itu pesan pertama ini udah gosok itu loh. Digosokin. Ya, ini coba saya akan kasih satu kasus ya Bapak Ibu ya, yang mungkin bisa sama-sama kita diskusikan di ruang kolaborasi ya Bu Rida ya. Ruang kolaborasi 1.4. Oh, dari sini aja saya ambil. Dari satu kasus saja. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya tampilkan satu kasus, nanti akan kita bedah kira-kira posisi kontrol apa guru tersebut, kemudian bagaimana seharusnya berdasarkan segitiga restitusi itu. Saya bacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas ada Bapak Lukman. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang warnanya ternyata coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Berarti Pak Lukman ini langsung kasihnya peraturan, ini loh peraturan. Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali lagi ke rumahnya jauh. Mungkin kalau anak kita ini di Lubuk Jawi, nggak mungkin. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang udah ada. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu udah terlambat, salah pula sepatumu. Segera buka sepatumu yang warna coklat, kalau tidak bisa gunakan sepatu yang warna hitam. Pak Lukman tuh nyuruh, buka sepatumu. Kalau nggak bisa kamu cari sepatu warna hitam, buka aja sepatumu. Sabrina udah minta maaf dan memohon kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, apa katanya Pak Lukman? Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah.
Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumahmu atau diantarkan oleh orang tuamu, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Akhirnya apa? Ini kata Pak Lukman, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Sepatu coklatnya dikasih ke Pak Lukman. Seharian ia tidak berani keliling ke sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Ada di posisi mana Pak Lukman? Penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah enggak? Enggak. Sudah terlambat. Oh, oke. Salah. Oke, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian pemantau nggak? Yang dia di hadapannya aku peraturan aja gitu. Iya, pemantau. Kalau manajer nggak? Oke. Ya, ternyata sepemikiran kita Bapak Ibu semua. Kalau di guru penggerak kami ditanya seperti itu. Kira-kira di posisi apa nih? Ini tentu sama ya Bu Rana. Jadi Bu Rana bisa nih ikut pendidikan guru penggerak. Makan diri dulu. Iya. Coba mungkin coba kita tanya pendapatnya ya. Bu Rida gimana pendapatnya Pak Lukman ini? Kalau iya, maksudnya kalau anak-anak yang udah sering gitu kan ya, mungkin kalau saya sekarang masih belajar ya kan, masih belajar mengurangi emosi. Sama saya juga masih belajar. Iya, belajar. Biasa kalau yang apa udah sering itu langsung. Posisi saya seringnya kalau sama anak-anak yang udah sering terlambat itu sebagai penghukum. Seringnya dan membuat rasa bersalah. Tapi kalau untuk anak-anak yang baru terlambat, baru muncul nih dalam list dia terlambat, biasanya itu tadi posisi manajer lemah lembut masih ada. Kenapa terlambat? Iya, kalau udah tiap hari kayak kemarin Tasya, tapi begitu dia nggak terlambat ya kita apresiasi gitu. Kayak Tasya kemarin tuh kan sering terlambat kan, asik kau yang Tasya terlambat. Tapi sekarang dia sudah berubah, memperbaiki diri. Masya Allah, makasih Tasya udah datang tepat waktu. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Bu Ratna ya. Bagaimana segitiga itu? Iya. Kan tadi Pak Lukman kan sebagai penghukum gitu ya. Iya. Iya. Bagaimana Ibu menyikapi posisi kontrol Pak Lukman itu? Kira-kira menurut Ibu gimana sih sikap Bapak itu? Cocok nggak kira-kira? Pandangan saya kan mungkin kayak Bu Rida tergantung anaknya. Kalau di lapangan ini kan tidak sama apa yang di materi. Makanya kadang-kadang kalau materi sebagai guru penggerak atau itu kan Pak, seolah kita tuh harus lihat baik, tapi mereka kan tidak tahu lapangan anak kita tuh kan beda-beda versi. Jadi tidak bisa anak yang karakternya seperti ini kita harus lakukan halnya yang seperti ini juga, enggak gitu. Kan setiap perlakuan anak beda, kita melakukannya pun beda. Kadang ada anak yang dengan cara lembut aja dia sudah tersentuh. Ada yang anak suara kita tinggi, dia makin melunjak. Makanya saya rasa ini semua tergantung kondisinya. Ya, karena balik lagi kebutuhan dasar manusia itu tiap orang beda-beda. Iya. Karena Iya. mungkin ketika kita pakai nada tinggi karena di rumah anak itu udah pakai nada tinggi, orang tuanya gitu kita pakai Biasa nada tinggi dia lah, kan. udah biasa. Kalau kita lembutin mungkin pikir dia jadi sepele. Iya, betul. Ya, Bapak Ibu, dalam mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah, seperti kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan orang tua. Karena problemnya ini ya, Bapak Ibu. Nanti saya udah berusaha pakai segitiga restitusi. Coba jumpai Pak Arif. Arif nggak pakai segitiga restitusi.
Nah itu dia problem kita. Makanya apa? Yang dalam mewujudkan nilai positif memerlukan kerjasama yang baik. Kemarin ada juga kita yang kita lihat ada salah satu rekan kita yang melakukan hukuman kepada siswa yang masuk terlambat. Begitu dihadapkan dengan guru yang lain, dia pakai segitiga restitusi, tapi begitu guru yang bersangkutan hukum. Nah itu kan berarti ada apa namanya ya ada miskomunikasi antara guru dengan guru. Kemudian kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan saling menghargai. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kiai Dewantara tadi. Guru yang berpihak pada murid, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Kesimpulannya, Bapak Ibu, disiplin positif tadi mendorong perilaku positif melalui bimbingan dan dukungan, bukan dengan hukuman. Teori kontrol ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kelangsungan hidup, cinta dan rasa memiliki, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kontrol ini berasal dari dalam diri seseorang, bukan dari eksternalnya, tapi motivasi intrinsiknya. Teori motivasi memberikan wawasan tentang bagaimana kebutuhan dasar manusia mempengaruhi motivasi mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan dengan hukuman ataupun bukan dengan penghargaan. Kemudian hukuman dan penghargaan adalah pendekatan tradisional untuk memodifikasi perilaku siswa, namun konsep modern dalam pendidikan menunjukkan bahwa penghargaan berlebihan atau hukuman dapat merusak motivasi intrinsik siswa. Posisi kontrol guru ini mengacu pada sejauh mana guru memegang kendali dalam kelas, baik secara otoritatif maupun kolaboratif. Posisi kontrol yang efektif adalah yang memungkinkan siswa merasa terlibat dan dihargai dalam proses belajar. 5 kebutuhan dasar manusia. Konsep ini berfokus pada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar seseorang bisa berfungsi dengan baik, termasuk dalam konteks belajar. Kebutuhan ini mencakup rasa aman, rasa dimiliki, dan kebutuhan akan pencapaian. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang dipegang oleh guru dan siswa tentang bagaimana seharusnya kelas berfungsi. Ini mencakup nilai-nilai, norma, dan harapan yang ada di dalam kelas. Terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah pendekatan yang membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka dan belajar dari pengalaman daripada hanya hukuman. Ini melibatkan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu saja. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu, mungkin menyampaikan pendapat? Cukup, Bu Usna? Gini Pak Yogi, nggak usah lah. Biar masuk, biar dengar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya kepada CGP SMA 15 Sumba, yaitu Pak Yogi. Pada tahun
ajaran yang lalu itu Ibu Kepala Sekolah kita mencontohkan membuat kontribusi kelas yang setiap siswanya itu memberikan kontribusi setiap harinya di kelas. Misalnya si A kontribusinya menyiram bunga, si B membuang sampah pada saat selesai jam istirahat. Nah, itu apakah termasuk bagian dari keyakinan kelas atau itu beda lagi versinya gitu? Saya jawab dulu boleh Bu ya? Jadi ada, kalau membuat suatu keyakinan kelas itu dimulai dari apa namanya ya, membuat keyakinan kelas itu dimulai dari kesepakatan dulu Bapak Ibu. Contoh kesepakatan kelasnya piket bersama ya, itu kan salah satu bentuk piket kelas ya. Nah, ketika sudah melaksanakan piket kelas, dibuatlah nih jadwalnya, piket kelas itu dinaikkan aja levelnya jadi satu keyakinan, melaksanakan piket kelas. Karena di dalam piket kelas itu ada nilai kebajikan universal di dalamnya. Apa contohnya? Gotong royong, tanggung jawab, kebersihan. Nah, jadi kalau kami kemarin sama Ibu Fasilitator, saya jawab keyakinan kelas itu levelnya dibuat dari aturan. Apa namanya bunda yang kita kemarin tuh? Kok fasilitator yang Lokakarya buat keyakinan itu dimulai dari mana? Ya, mengidentifikasi peraturan ya, mengidentifikasi peraturan, baru buat peraturan itu jadi sebuah kalimat yang positif. Ya, kalimat positif yang seperti saya tunjukkan tadi, kalimat positif itu dibuat jadi kesepakatan. Kalau saya tadi itu kesepakatan, baru ya kesepakatan dulu, baru saya ubah ke kalimat positif, baru saya saya tunjukkan nilai-nilai kebajikan apa dari kalimat positif itu. Jadi nggak apa-apa keyakinan kelas yang diminta sama Bu Susan seperti kita bilang piket bersama. Tapi ini di luar dari tugas piket ya, setiap harinya itu atau kontribusi dia di kelas? Dia per orang. Per orang. Iya. Berarti ya nggak apa-apa juga. Nah, kalau bisa yang itu tadi berbeda. Ini kelemahan kita nih, kita masih aturan sekolah, kita kayaknya keyakinan sekolah belum ya. Iya, nanti coba kita diskusikan, kita buat forum mungkin di komunitas belajar. Buat keyakinan itu bukan hanya dari kita guru, tapi dari siswanya juga dan orang tua siswa. Nggak perlu komite kita libatkan, karena ini keyakinan ini dibuat untuk menimbulkan motivasi intrinsik, bukan hanya sekedar tamat sekolah udah kalau bisa ya memang betul-betul tertanam seperti yang apa sih kontribusi yang bisa diberikan setiap hari. Berarti nanti setelah tamat sekolah apa yang bisa dia berikan, apa namanya, manfaat diri dia setiap hari itu untuk orang lain apa gitu ya kira-kira. Kan itu yang kita mau, bukan hanya sikap tamat sekolah terus udah kan gitu. Jadi kalau untuk di dalam kelas ini boleh dua-duanya? Boleh. Makanya semalam itu harusnya di awal semester itu kita minta kita kasih note ke siswa buat catatan-catatan mereka tentang peraturan apa yang mungkin mereka mau atau mereka harapkan gitu. Nanti baru kita buat kesepakatannya, baru kita naikkan levelnya jadi sebuah keyakinan sekolah. 12.2 ya mungkin kalau kita masih yang CGP mungkin ya. Nah setelah ini mungkin barangkali ada bapak ibu yang mulai tergugah melakukan praktik baik ini, boleh dicoba ya bapak ibu ya.
Iya. Tapi mungkin penjelasannya agak mendetail kayak gini gitu. Di kelas yang masuk, nggak hanya yang di kelas 2 ya. Kita kan dari kesepakatan juga sama-sama kan, misalnya buku, berarti dari 2 yang naik 1 batu itu kan termasuk kan? Iya. Kalau wali kelas buat kesepakatan kelas dan dijadikan sebuah keyakinan, guru malah enak. Kita perlu juga tahu ternyata udah ada warnanya. Berarti ini nanti kita terangkan ya keyakinan kelas kalian ini dengan keyakinan kelas ketika mata pelajaran matematika gitu. Karena pasti ada menyinggung dengan kesepakatan kelas yang sudah saya tunjukkan tadi. Itu kan dari anak-anak juga. Bahkan kesepakatan kelas untuk yang saya juga ada. Sebagai contoh tadi ini yang saya tadi ada guru bisa memberikan tugas pengganti apabila berhalangan hadir. Keyakinannya apa kan ini juga tanggung jawab guru, tanggung jawab. Jadi mungkin ketika guru nggak masuk, ketua kelas bisa datang ke kantor minta tugasnya. Ya mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Siang, luar biasa, tetap semangat. Tuhan